aneh ya. Tiba hari di sini langsung ngomong cara pencitraan oleh program bantuan dana abe ojo podo Anan wasahi kepada Kang Bupati Ponorogo Sanjoko pelayan masyarakat juga Ibu Susilowati Sugiri Sanjoko beserta rombongan terimalah persembahan dari kami PKK Desa Gelumpang ucapan selamat datang dan supaya makmur rakyat ayo tetap uripe ayo semua warga Desa Gelumpang terus berjuang demi masa depan bersyukurlah semua kepada Tuhan atas nikmat yang diberikan bersandarlah pada Ilahi ikut berjuang bersama Kang Giri. siapa kita? Ulangi lagi Bunda, siapa kita? PKK PKK Desa Gelumpang. Siapa bupati kita? Ya, Kang Giri. Selamat datang kepada Kang Giri, pelayan masyarakat Ponorogo. BBN BBCA itu program dana sosial dan supaya makmur rakyat ayo tenang uripe ayo semua warga Desa Gelumpang terus berjuang demi masa depan bersyukurlah semua kepada Tuhan atas nikmat yang diberikan bersandarlah pada Ilahi ikut berjuang bersama Kang Giri ayo semua warga Desa Gelumpang terus berjuang demi masa depan bersyukurlah semua kepada Tuhan atas nikmat yang diberikan bersandarlah pada Ilahi ikut berjuang bersama Bu Susi. Iya, terima kasih. Ini adalah persembahan yang pertama, ucapan selamat datang kepada Kang Giri Sanjoko beserta Ibu Susilowati, juga ibu-ibu dari tim penggerak PKK Kabupaten Ponorogo. Oke.
Oke, Bos. Siapa yang bikin? Saya. Kamu lulusan Solo ya? Hah? Lulusan Solo, isi Solo? Enggak. Otodidak? Iya. Ini untuk proses yang Hanya Anu, untuk Man. hiasan dinding, Iya, biasanya. Ini. untuk wayang di Kalau ini untuk wayang saban, wayang dalang gitu. Ya, Kalau di biasanya ini hampir ini bahan pewarna. dari kambing sini semua mas. iya, Apa ambil dari tempat lain dari sini. bahannya? Iya, Diolah sendiri apa sudah jadi kayak begini? diolah sendiri untuk pengeringan sebelah sini. Dengan Pakai garam ya ini? dalam Garam. enggak. Ini untuk hiasan dulu. Mbak ini digaramin loh. Oh, enggak. Langsung dikeringkan. Dikeringkan. Oh, bisa masih Iya. Siap. Jos. Bendungan. Makasih ya mas. Keren ini. Ponorogo hebat. Bapak Ibu warga Desa Nglumpang menika dan tua pokja-pokja beserta anggota tim penggerak PKK Desa Nglumpang yang sangat saya sayangi. Marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah atas rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini tepatnya hari yang penuh berkah, kami bisa berkumpul bersilaturahmi dalam kegiatan bakti sosial penyaluran bantuan sembako tahun 2022 oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ponorogo dengan tidak ada halangan suatu apapun. Amin, Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam mari kita tetap agungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Amin. Kami ucapkan selamat datang Sugeng Rawuh Dumateng Kang Giri Bupati Ponorogo yang pada hari ini mengunjungi kami sebagai warga masyarakat kecil di Desa Nglumpang beserta Ibu. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak dan Ibu, kami sebagai kader Pokja dan juga kegiatan tim penggerak PKK bersama masyarakat Desa Nglumpang bisa bertambah semangat untuk berjuang bersama Kang Giri mewujudkan Ponorogo hebat dan bermartabat. Amin ya rabbal alamin. Mewakili tim penggerak PKK Desa Nglumpang dan juga Pemdes Desa Nglumpang aturaken mohon maaf sebesar-besarnya apabila penyambutan kami yang sederhana ini masih ada kesalahan dan kekhilafan yang tidak kami sengaja. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin Ibu tim penggerak PKK Bu Susi, kami dari mewakili tim penggerak PKK Desa Nglumpang ingin menyampaikan beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama berkaitan dengan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat. Karena keluarga merupakan mitra kecil bagi masyarakat yang mempunyai andil cukup besar dalam kepentingan kemasyarakatan. Maka kami dari tim penggerak PKK Desa Nglumpang membentuk kelompok-kelompok dasawisma di setiap RT. Dasawisma memiliki strategis berbagai sektor. Juga dasawisma hadir membantu tugas-tugas PKK. Desa Nglumpang atau desa masing-masing untuk anak-anak PKK-nya membantu untuk di media sosialnya dan mendata seluruh UMKM yang ada di desa masing-masing. Kalau desanya Nglumpang, nanti itu tadi kan sudah ada perajin-perajin, terus kemudian bapak-bapak kalau ada keterampilan yang lainnya, kerajinan yang lainnya juga didata nanti. Terus kemudian untuk media sosialnya, kalau di desa Nglumpang sini belum ada media sosialnya, baik itu PKK maupun untuk kelurahan nanti dibikinkan, ya. Misalkan Facebook, kemudian Instagram, kemudian YouTube, nanti akan ada pelatihan lagi, ya. Kemarin sudah mau diadakan, cuman karena kapasitasnya terlalu besar, saya minta nanti
semuanya ya. Nanti saya minta dibagi 4 atau dibagi 3, jadi kurang lebih 150 sampai 200 anak biar lebih fokus itu. Ibu-ibu nanti minta tolong anak-anak PKK Akademia ini setiap kegiatan baik arisan, pengajian dan lain sebagainya nanti dilibatkan, anak-anak membuat foto, video, terus kemudian nanti diupload di media sosial ya. Karena kalau ibu-ibu harus menghandle media sosial, ini sudah butrek, nanti pikirannya sudah tidak tekan. Sudah usia 40 ke atas ini sudah ruwet kalau handle media sosial. Handphone ini sudah paling hanya untuk setting saja. Sama buka YouTube paling apa Bu? Resep apa? Resep masakan, resep kue gitu, Jangan lihat Bu, gosip Bu, tidak baik Bu. Kemudian nanti Pokja 3, tadi Bu Lurah juga sudah menyampaikan bahwa ada KWT terdiri dari 3 kelompok, desa lain hanya 2 atau 1, di Lumpang ada 3. Alhamdulillah, mudah-mudahan pekarangannya tidak hanya KWT yang berkembang bagus, tapi ibu-ibu pekarangannya juga harus ditanami sayuran maupun buah-buahan. Kenapa? Karena ini ketahanan pangan, biar ibu-ibu seluruh kebutuhan dapur ini tidak semuanya beli. Jadi ada yang bisa dipetik di rumah, dimasak, sampun itu sudah cukup. Kecuali kalau misalkan mau masak daging dan yang lain-lainnya memang harus beli, gitu, nopo-nopo, tahu, tempe yang memang tidak bisa membuat setiap hari tidak masalah. Tapi kalau misalkan sayuran, buah-buahan yang bisa ditanam di pekarangan, sebisa mungkin pekarangan ditanami. Terus kemudian untuk persiapan mengenai kesehatan, tadi sudah cerita panjang lebar mengenai COVID dan lain-lain. Terus kemudian stunting dululah kita tolong karena ini program nasional, kita harus bisa mensukseskan, ikut mensukseskan, karena kita pengen generasi kita lebih baik lagi daripada kita sendiri. Sekolahnya harus bagus, agamanya harus bagus, kesehatannya harus bagus. Makanya benar-benar stunting ini kita perhatikan dari mulai calon pengantin sudah didampingi, kemudian ibu hamil, terus kemudian setelah melahirkan ibunya juga harus makanan yang bergizi. Makanan bergizi tidak harus mahal ya Bu, sayuran, buah-buahan yang penting cukup. Nanti protein bisa dari telur, dari tahu, tempe, bisa semuanya, tidak harus dari daging yang mahal-mahal, betul. Tapi kalau misalkan memang banyak rezeki atau rezekinya longgar, monggo disikapi dari itu. Tapi kalau misalkan ibu-ibu ini kreatif pekarangan, ada ikan, ada peternakan, kan bisa dimanfaatkan dari situ. Tadi Bu Lurah juga sudah ngendikan kalau ada lele, benih lele, ini geli saya dengar lele. Terus kemudian ibu-ibu dari PKK Kabupaten menindaklanjuti dari yang pasar terjal, pasar Ramadan, pasti sudah tahu keunggulannya Desa Lumpang ini apa, baik itu makanan maupun keterampilan. Nanti ibu-ibu di penggerak PKK Kabupaten menyiapkan tempat untuk ibu-ibu berjualan lagi, namanya Mall PKK, letaknya di sebelah selatan alun-alun, gedung yang menghadap ke timur, menghadap ke timur itu sudah direnovasi, sudah bersih, tinggal nanti mengisi furniturnya mawon, ibu-ibu bisa berjualan di situ. Nanti akan diseleksi sama Bu Camat, karena memang tempatnya itu tidak besar, kecil, kita kan baru maunya saya pinjam dua gedung yang menghadap ke barat sama menghadap ke timur, tapi hanya dikasih pinjam 1, tidak apa-apa, namanya juga masih belajar ya. Jadi minta tolong karena tempatnya kecil, Desa Lumpang ini harus keterampilan yang mau ditampilkan itu apa, harus benar-benar bagus. Kalau keterampilan harus benar-benar rapi, kalau makanan harus benar-benar enak, casingnya, nopo bungkusnya juga harus bagus biar bisa menang seleksi di antara desa-desa yang lain, karena memang tempatnya terbatas. Kalau 307 desa mau ditampung semuanya di situ betul saged. Jadi nanti diseleksi dari pejabatnya masing-masing. Yang itu tadi sudah bagus, dikembangkan lagi. Kalau peyek bungkusnya kayak begitu Bu, remek, nanti tekan mana Surabaya, dibawa ke Surabaya, bawa ke Jombang. Karena saya pengen Ponorogo punya sentralnya
ke Jogja, ke Solo, atau ke Bali, punya Krishna kayak begitu kalau di Bali, saya pengen Ponorogo punya seperti itu, tapi yang mengisi dagangannya adalah ibu-ibu dari desa, makanya Bapak Ibu beserta seluruh jajaran perangkat desa Melumpang, ada Ketua BPD dan Ketua Umum BPD Kabupaten Ponorogo Mas Arif, ternyata lahir di Melumpang dan menjadi BPD sini, para perangkat desa Pak RT, Pak RW, LKMD, sudah komplit dengan rawuh yang kami cintai, serta siapapun yang ibu-ibu kami cintai, kepada yang menghormati, anakku dari PKK Dunia yang kami hormati. Kita bersyukur saya bisa sungguh di Melumpang dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada apapun. Mudah-mudahan kita diberi kelancaran, diberi semangat agar kemudian Melumpang yang kita cintai bersama-sama ini benar-benar menjadi desa yang maju, sejahtera, rakyatnya rukun, kemudian beriman, putra-putra panjenengan sedaya saged soleh-soleha, saged terus yang menghormati agama, menjadi pejuang negara dan menjadi bermartabat untuk value masa depan Ponorogo yang kelak saya. Salawat salam kita sanjungkan bersama-sama pada tuntunan kita bersama Kanjeng Nabi Muhammad yang telah mewariskan kepada kita bersama sebuah Islam. Mudah-mudahan kita mampu terus tobat, mampu terus ingat menjalankan semua tuntunan beliau agar kelak beliau di kiamat kita dituntut beliau mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu yang kami hormati, menyambung apa yang disampaikan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten, ini memang tidak seberapa nilainya. Tapi bentuk cinta kami kepada panjenengan memang tidak berapa harganya, tapi cintaku padamu sekonyong-konyong kotor harus. Saya penting apa mungkin? Ikhtiar kita untuk menyelesaikan Ponorogo ini kan memang tidak gampang. Kami dilantik pada saat pandemi sedang berlangsung, kemudian di samping itu kami diberi amanah oleh undang-undang walaupun pada akhir jabatan sampai 2026, tapi ternyata kami hanya diberi ruang menjabat sampai 3,5 tahun. Bayangkan masanya sulit, kemudian pandemi, kemudian anggaran pada kena refokusing banyak hal, termasuk jalan poros saja menggandari Balurah tidak bisa karena sudah menjadi jalannya kabupaten. Semuanya harus tidak boleh mengutuk kegelapan. Kita bersama PKK Melumpang menyalakan lilin peradaban baru agar Melumpang ini luar biasa hebat dan semangat. Saya nyuwun tulung gotong royongipun sarang-sarang foto. Jalan kabupaten sudah mulai kami tetapkan dan mulai kami bangun pada tahun ini, yang nanti antara Melarak, Suren sama Pulung Selang sudah menjadi bagus. Kalau diselesaikan, kemudian Gontor ke timur, nanti kita tuntaskan di akhir tahun ini, kemudian Gilipsing ke sini. Hanya memang butuh gotong royong di jalan desa dan jalan poros. Nanti kita kali bersama-sama. Mulai besok kami sudah mengundang Pak Lurah, kemudian salah satu perwakilan dari BPD, tiap-tiap kecamatan kita undang satu kecamatan, satu grup diskusi yang kita cari bersama-sama. Misalnya problem jalan desa Melumpang berapa kilo yang masih jelek, kemudian jalan poros berapa kilo yang masih jelek. Kemudian bersama diundang oleh Pak Bapeda, Pak Sekda, termasuk ada saya, ada PU, kita basul masail jalan, Kodor NU, basul masail jalan. Nah, mungkin lembaga saya ada bantuan keuangan kabupaten yang kami serahkan kepada desa namanya BKKD. Kemudian Melumpang menyiapkan kunci dari DD-nya dikunci 200 juta untuk infrastruktur jalan ini gandeng kali blended kali BKKD nonton diberikan bahan baku, nanti tidak tahu jalan poros atau jalan desa bersama-sama dibangun bersama-sama. Bahannya kita belikan berdua dengan kelurahan, dengan desa dan kabupaten. Pengerjaannya pulau nyuwun tulung masyarakat gotong royong saya tokati. Pulau melu gotong royong
Pak Babin Kamtid masih ikut bersama-sama gotong royong disambung RT mriki 100 meter, disambung mriki 100 meter dalam waktu cepat. Akhir 2023 jalan-jalan ke Pulau Jamin berutang biar sudah dimati. Ini cara cepat kita untuk mengatasi persoalan. Nah, boten ngoten berat rasanya. Kami telah gagal bertahun-tahun meninggalkan jalan baik. Kita masih kalah dengan Wonogiri, kita masih kalah dengan Madiun. Jalannya pun harus pondok ini jalannya elek terus kenapa? Nah, itulah yang kita pikirkan bersama-sama, harus diamputasi tahun depan. Tidak boleh warisan sejarah kita wajib kepada anak cucu kita kelak, wajib hukumnya. Mungkin gotong pulau sarang-sarang kali panjenengan, ibu-ibu tugasnya mungkin bagian ngegekne sarapan, ngegekne kopi, kali ngegekne godhong suwek napa-napa kali KWT. Bapak-bapak kuwabeh bu ora peduli guru, ora peduli RT, ora peduli camat, ora peduli lurah, kuwabeh nggo pacul bareng-bareng gotong royong. BPD ketua pemerintah eneng Lumpang ora lek kemlinti petita-petiti, kudu kerjasama bareng-bareng. Pangkate biyen BPD 3 kabupaten, tapi ning Lumpang ayo gotong royong. Nek boten mentas bos negara niki pun percaya kali kula. Nek ngoten mesti mentas. Maka di akhir 2023 saya menjamin 90% jalan menjadi bagus semuanya. Sejauh kabupaten Moniki dimulai disambung rayu 21 liyane gotong royong. Dana RT ngoten mengki rayu 21 kula longgarne tidak kami atur rigid seperti sekarang. Mungkin 5 juta boleh dan dorong-dorong. Baru untuk sarpras RT mungkin tahun 2023 pun rada dilonggarne. Hari ini kenapa saya ketati? Saya punya target. Tentu target ini adalah target kita bersama-sama. Pertama, kenapa yang 2 juta lebih sedikit untuk WiFi? Kita ini Bapak Ibu yang saya hormati, secara niscaya akan bakal terjadi bahwa kita mesti hijrah. Pemerintah ini hijrah dari analog ke digital, dari manual ke elektronik. Sekarang rapat sudah pakai daring, pemerintahan sebentar lagi sudah paperless, tidak lagi kertas tanda tangan, mulai surat permohonan mungkin menggunakan kertas. Tahun berikutnya pasti begitu. Nah, kita siapkan agar tidak ada lagi RT yang tidak ada lagi sinyal internet. Maka WiFi bisa berjalan lalu ya. Sabun, pun sakit menikmati ngeluk guru ngaji lewat handphone, tik belajar Al-Quran tercepat di dunia. Ustad kok Ustad kok Hongkong teko putih teko pengen belajar membuat rawon kelinci teko jam 12 bengi pijet urat masuk angin butuh teko kabeh. Nah, ini percepatan walaupun hidup kita di Lumpang di desa tapi rasa kota gitu. Internet ya bos, dulu tidak ada. Dan hanya Polres seluruh Indonesia yang mencanangkan internet sampai ke RT. Ini penting untuk percepatan ekonomi. Nanti BKK Akademia menjadi kurator UMKM ibu. Punya KTP, punya ini Bu. Oh ini sana. UMKM difoto, kurang apa kurang packaging, disarankan Bu, kebaik packaging untuk ternyata dipakai contoh, ngeten iki pripun. Nah, pelan-pelan ketika sudah layak untuk dijual, dipotret, dikurasi, dijual ke pasar langit. Nanti kita punya marketplace, punya lapak langit namanya Jadilan Ngarep. Nanti akan memutar seluruh ekonomi Ponorogo, tukang pijet, enten, golek las, enten motor mogok, enten berkerandalan, mencari montir mogok tuh. Lumpang enten dan juga ketika letik badai aku mau ke enten teko. Suatu ketika akan begitu, ini pasti akan berjalan, tidak boleh kita ketinggalan. Pasti akan niscaya terjadi. Itu penting internet mau mengundang guru rombongan saja percaya kali itu. Suatu ketika yang saya katakan pasti akan kita lewati, akan kita hadapi bersama-sama. Yang kedua, banyu butuh ditoto. Pramila harus ada biopori kecil yang rentan untuk serapan air. Dulu kita masih kecil, Lumpang ini banjir cuma tak diberi kan. Saya gitu ya, lucu. Tapi kalau hujan ada sawah yang masih bacak gitu ya. Terlalu
terlalu ceruk ya, nanti dibuat hukum dan sebagai kita hukum kasih diesel dibuang itu sebab itu memang harus ada betul kan ngalahi sampai sinten buka hukum jeru kemudian mungkin dibuang saja kali sumur dibuang ke sungai kalau terlalu berlebihan. Nah sungainya bisa diarahkan kemana-mana, kalau nggak begitu betul solusi. Maka saya mencanangkan ada biopori. Gunanya untuk apa? Untuk menampung air hujan ketika musim penghujan dan terjadi banjir di mana-mana. Dan penting untuk ketika kemarau kering kerontang sumber kita cetek. Ini ya contohnya itu. Bangunan gedung ini yang mestinya tanah ini dulu nggak ada gedung, ini tanah ini lah, hujan langsung merusak. Sekarang kan tubuh gedung sudah tidak bisa menjadi serapan, maka talang-talang yang manjur bawahnya dibentangkan oleh biopori kecil dari paralon. Nah, kalau sudah ada kesadaran tidak harus paralon. Sadar pun pring-pring bekas nopo mawon saged dipun cepaken bisa dikoral sak-sake, nopo gendeng pecahan, botol ditutupi duk nopo-nopo itu menjadi rongga untuk resapan. Dengan cara demikian kalau serentak tiap rumah tangga punya 2, punya 3, punya 4 berapa juta biopori itu mampu menampung berapa juta kubik air di bawah tanah. Ini cara kita mengelola lingkungan yang baik. Pelan-pelan sumbernya saya cepat. Ketika saya punya program 20 hektar sawah untuk sumur dalam yang sudah saya canangkan dan sudah mulai berjalan, sekarang sudah 130 sumur dalam, menumpang berdua, nah itu kemudian akan cetek. Keren, itu keren sangat. Tahun depan karena sudah ada kesadaran barangkali itu dilonggarkan untuk satu yang lain. Yang lain untuk mengolah sampah, Bapak Ibu. 1 juta untuk mengolah sampah. Tiap-tiap RT ya, jangan sampai tidak ada bank sampah di Lumpang. Hebatnya PKK sampai punya 3 KWT ini bagaimana? Sudahkah ada sampah bank sampah di tiap RT? Nah, aku tidak percaya. Saya masih melihat ibu-ibu berangkat ngajar masih membuang sampahnya di mana-mana, dan itu yang membuang bukan bapak tapi ibu-ibu kali berangkat kerja. Guru gaya batu korpri, jentit guru objek. Isinya serakaruan, jeruk sampai ganjel, kayak tak dulu aku pegel aku. Nah, harus ada dimulai sekarang, harus mulai ada bank sampah tiap RT. Plastik dilumpuhnya plastik, kertas kemudian beling dilumpuhnya, ada nilai ekonominya. Yang organik bisa dipakai lele, bisa dikomposting, bisa dipupuk, ada ilmunya. Makanya dipontok tiap RT harus ada bank sampah. Dimulai dulu lah ya, pokoknya pidatnya itu pinter, ceramahnya mus pokoknya pinter sebulan. Harus ditutup bank sampahnya, harus pinter. Bapak ini pesan pulang. Oke, sebenarnya teman-teman, kalau itu sudah siang, saya mohon maaf atas kekurangan. Saya selama menjadi Bupati Ponorogo barangkali belum bisa memuaskan panjenengan, tapi izinkan kami setiap tahun paling tidak sekali saya berkunjung ke Lumpang untuk bersama berpikir. Ketika gotong royong itu ada, maka saya menjamin Lumpang akan menjadi maju dan luar biasa. Dan pengapunten sebagai kehormatan, Idina Sultan Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu.